math lovers, hati-hati dengan soal-soal ketidaksamaan. Ini contohnya ya, saya dapat dari satu buku nomor 4, ada di satu halaman. Ini buat latihan UTBK. Gawat banget ini soal. Kenapa? Karena ini pembuat soalnya aja salah gitu loh. Ini hasilnya tuh nggak ada yang benar. Oke. Nah, si pembuat soalnya berharap anak-anak tuh mengerjakan seperti ini. Nah, yang pertama, kalikan kedua ruas dengan X. Begitu. Kalikan kedua ruas dengan X. Sehingga kita akan mendapatkan X kuadrat tambah 2. Ini terlihat bijak ya, tapi tidak semua yang terlihat bijak itu benar. Begini, nah sehingga ini terlihat seperti pertidaksamaan kuadrat. Oh, asik gitu ya. Kelihatannya nih anak-anak sudah menguasai. Kalau sampai sini biasanya anak-anak menguasai. Sini 2, terus wah udah hafal mantranya, udah banyak mitos yang dihafalkan. Tapi sekali lagi saya lagi ngajarin yang salah. Lalu uji titik, di sini dapat positif, dapat negatif, dapat positif. Kenapa sih? Ya itu di video yang lainnya aja ya. Nah, di sini lebih besar dari 0 itu artinya positif, positif. Di sini, di sini. Gitu. Sehingga jawaban yang diharapkan lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 2. Lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 2. Ini kunci jawabannya D. Nah, sekali lagi itu salah. Kok bisa salah? Kalau ini menunjukkan bahwa ini salah, kita ambil aja. Kalau dia memang lebih kecil dari 1, gimana kalau min 1? Di sini ada min 1 kan? Oke ya. Coba masukkan min 1 di sini. Kalau X-nya min 1. Min 1, 2 per min 1 lebih besar dari 3. Min 1 tambah min 2 sini. Jadi min 3 lebih besar dari 3. Kan kacau dunia persilatan. So, jawabannya salah. Bukan itu. Nah, harusnya jawabannya seperti ini. X tambah 2 per X. Oh iya, saya mau bahas dulu di mana salahnya. Salahnya adalah ketika mengalihkan kedua ruas dengan X, dan X itu nggak tahu positif negatifnya, padahal kalau pertidaksamaan itu dikalikan bilangan negatif, dia akan menjadi terbalik ya. Kalau lebih besar jadi lebih kecil. Misalnya, 2 memang lebih kecil dari 4, tapi kalau semuanya dikalikan bilangan negatif, min 1 misalnya jadi min 2, sini min 4, ya min 2 jadi lebih besar dari min 4, karena dikalikan bilangan negatif. Nah, kalau dikalikan X, gimana tandanya? Ya, tandanya nggak tahu gitu ya, berubah atau enggaknya. Nah, jadi diharamkan mengalihkan dengan X. Kalau mengalihkan dengan X kuadrat boleh nggak? Boleh, karena X kuadrat pasti positif. Oke, kita lanjutkan. Gimana caranya beresin ini? Nah, ini caranya lebih aman menggunakan menyamakan penyebut. Sehingga di sini menjadi X kuadrat ditambah 2. Nah, 3-nya pindah ruas. Lebih ini juga sama disamakan penyebutnya. Wah, itu sama aja. Beda dikit. Tuh, ada X-nya di bawah. Jadi ini rasional, ini kuadrat dibagi X gitu. Ini yang harus diperhatikan. Di sini min 2 sama min 1. Jadi pembuat nolnya adalah X sama dengan 2, X sama dengan 1, dan X sama dengan 0. Sehingga yang perlu dimasukkan ke dalam garis bilangan itu semuanya 0, 1, dan 2. Saya buat agak enggang ya. 0, 1, dan 2. Begitu. Nah, lalu gimana tanda plus min plusnya? Oke, bisa uji titik ya. Uji titik misalnya di angka 3 gitu. Kalau misalnya masukkan 3, sini 3 kurangi 2, 3 kurangi 2, ini 3 semuanya misalnya. 3 kurangi 2 kan 1, 3 kurangi 1 kan 2, terus dibagi 3. Apakah lebih besar dari 0? Ya, benar, dia lebih besar dari 0. Lebih besar artinya positif, biasanya zigzag ya, terus negatif, positif, negatif. Nah, biasanya gitu. Cukup uji satu titik aja, setelah itu
zigzag karena nggak ada yang pangkat genap di sini. Apakah itu? Itu dibahas di video yang lainnya aja ya. Oke, lalu dari sini lebih besar dari 0 artinya positif sini dan situ. Sehingga ini adalah yang harusnya jadi solusi. Solusinya adalah 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1, atau X lebih besar dari 2. Itu solusi yang sesungguhnya. Ini yang benar. Jadi nggak bisa seterusnya, tapi harus stop di angka 0. Baik, mudah-mudahan teman-teman guru juga bisa mengajarkan yang benar ke anak-anaknya. Ini sudah bisa dikonfirmasi oleh pengerjaan Wolfram Alpha. Teman-teman bisa lihat kalau pakai Wolfram Alpha seperti apa. Hasilnya juga sama, lebih besar dari 2 dan 0 sampai 1. Oke, see you later guys.